Baik, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Oke, kali ini saya ingin mencoba membahas mengenai latihan soal bangun ruang sisi lengkung. Kalau kalian membaca materi, itu ada contohnya sebenarnya yang bisa kalian lihat cara menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi lengkung. Untuk soal yang pertama, kita lihat di sini ada gambar. Gambar apa ini namanya, Nak? Gambar tabung ya, yang diketahui volumenya yaitu 600 pi dan 20 cm ini sebagai diameter. Yang ditanyakan adalah tinggi tabungnya. Karena berhubungan dengan volume, berarti yang diketahui volume sama dengan 600 pi. Kemudian diameternya 20 cm. Kalau diameter 20 cm berarti jari-jarinya itu adalah berapa? 10 cm setengahnya ya. Sehingga rumus dari tabung itu adalah volume sama dengan Pi R kuadrat T. Kita masukkan volumenya. Volumenya di situ ada 600 pi. 600 pi sama dengan Pi R kuadrat T. Ini pi-nya sama ya. Karena pi-nya sama, boleh kita coret. Kita coret menjadi, kita coret, ini kita coret. Ini sama-sama pi, plus kanan plus kiri boleh dicoret. Sehingga diperoleh, sini saya buat 600 sama dengan R kuadrat T. R-nya sendiri adalah 10. Maka 600 sama dengan 10 kuadrat T. 10 kuadrat itu berarti 10 kali 10. 600 sama dengan 100 T. Sehingga T-nya coba kalian hitung. Berapakah T? Coba ya. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada tabung yang panjang jari-jarinya 10 cm berisi minyak setinggi 18 cm. Kemudian ke dalam tabung tadi dimasukkan minyak lagi sebanyak 1884 liter. Tinggi minyak dalam tabung sekarang adalah 6 cm. Ini mau kita buktikan apakah benar atau salah. Ini contoh soal. Oke, kita coba ya. Di situ ada R apa? R sama dengan 18 cm.
maaf, R sama dengan 10 cm. Kemudian T-nya mula-mula adalah 18 cm. Maka volume yang pertama itu tidak perlu kita cari. Kita cukup mencari tinggi tabung ketika minyak yang dimasukkan itu adalah 1884. Jadi yang ini kita abaikan saja. Yang ini 18 ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu. Maka kita hitung dulu yang volumenya, yaitu 1,884 liter. 1 liter itu kan 1 desimeter ya, berarti ini 1,884 desimeter kubik. Karena satuannya senti semua, kita ubah menjadi 1884 cm kubik volumenya. Setelah itu kita cari tingginya. Di volume sama dengan Pi R kuadrat T. Kalau jari-jari 10 kita gunakan Pi-nya 3,14. Apa sih bedanya Pi 3,14 dengan Pi 22/7? Ada yang tahu? Oke. 3,14 ini digunakan ketika jari-jari ini tidak bisa disederhanakan dengan angka 7. Sedangkan kita gunakan yang ini, yang 22/7, itu ketika bisa kita sederhanakan dengan angka 7. Oke, lanjut ya. Maka yang untuk jari-jari 10 kita menggunakan yang 3,14. Ini 3,14 dikali R kuadratnya beri 10 kuadrat P. Oke, 1884 sama dengan 3,14 dikali 100 P. Jadi selanjutnya 314 kali P. Nah, kalian di rumah bolehlah menggunakan bantuan kalkulator. Sehingga ini diperoleh 1884 dibagi 314 sama dengan T. T atau penambahan tinggi, ini kan T sebagai penambahan tinggi. Kalau tadi ini mula-mulanya 18, ketika ditambah 1884 cm kubik, berapa pertambahan tingginya, gitu ya. Jadi berapa? 1884 dibagi 314. Jadi ketemunya T-nya sini. T-nya sama dengan 6 cm. 6 cm itu bukan tinggi minyak dalam tabung sekarang, tapi 6 cm ini adalah posisi kenaikan. Kalau tadinya 18, naiknya di 6 cm jadi berapa tinggi minyaknya? Jadi tinggi totalnya 18 ditambah 6 cm. Kalau pertanyaannya tinggi
penambahan tinggi 6 cm. Tapi kalau tinggi minyak dalam tabung sekarang berarti tinggi mula-mula ditambah dengan penambahannya. Jadi 24 cm penambahannya. Ini pernyataannya salah ya. Lanjut kita ke nomor 3. Lanjut jika sekarang diameter yang diketahui adalah diameternya 28 cm, maka jari-jarinya 14 cm. Kemudian tingginya 26 cm. Contohnya kan adalah LP tabung. Tabungnya berapa? Oke. LP itu sama dengan 2PR dalam kurung R tambah T. Berarti P yang kita gunakan 22/7 ya, karena jari-jarinya adalah 14. Jadi 2 kali 22/7 kali 14 dalam kurung 14 tambah tingginya 26. Sama dengan dicoret, ini 1, ini 2. 88 kali ini berarti jumlahnya 40. Berarti LP-nya sama dengan 364. Jangan lupa satuannya terus. Jadi kalau dalam uraian kalian tidak menuliskan satuannya itu tidak sempurna nilainya ya. Lanjut yang ke 4 sekarang. Itu ada volume, bentuknya kerucut. Volumenya 196 pi. Kemudian tingginya 12 meter. Yang ditanyakan adalah jari-jari kerucut. Karena pi-nya di situ dalam bentuk satuan pi, maka kita tidak perlu menentukan apakah dia menggunakan 22/7 atau 3,14. Cukup tuliskan volume pi sama dengan 1/3 IR kuadrat T. Jadi, sama dengan 1/3 kali volumenya tadi 196 pi kali R-nya yang mau ditanyakan kali T-nya 12. Dicatat ya, ini 1, ini 4, sama-sama dibagi 3. Jadi di sini diperoleh, oh ya, I-nya boleh disederhanakan. Jadi 196 sama dengan 4 kali R kuadrat. Di R kuadratnya 196 dibagi 4. Berapa 196 dibagi 4? R kuadratnya berapa? Ada yang tahu? 49. Berarti R-nya akar 49. Berapa akar 49? Hitung ya. PR kalian untuk menghitung. Lanjutnya nomor berikutnya, nomor 5. Itu ada gambar. Ini di tugas keterampilan ada soal begini. Kita akan menentukan apakah ini benar atau salah. Ini sebagai S ya. S-nya 26 cm. Dari gambar itu jelas kita lihat bahwasannya ini ada jarak dari sini ke sini itu adalah 20 cm. Berarti jari-jari yang kecil, R yang kecil tuh 10. Nah, dari 20 bagi 2. Kemudian panjang ini
30. Kalau ini saja sudah 20, berarti ini sisanya ke sini 10 kan? Karena per 10. 30 dikurang 20. Ini 10, ini ke sini 10 karena jari-jari yang kecil 10, maka R yang besar itu 20 cm. Tinggal kita cari luas permukaannya. Luas permukaannya berarti kita cari luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu sama dengan IRS. Karena R-nya itu 10, berarti bukan kelipatan dari 7. 10 kali 10 dikali S-nya 26. Nah, silakan kalian hitung. Kemudian luas yang merah ini, bagian yang merah atau bawahnya topi itu sebagai luas lingkaran besar kurangi luas lingkaran kecil. Jadi sama dengan pi R besar kuadrat kurangi pi R kecil kuadrat. Jadi pi dikali 20 kuadrat kurangi 10 kuadrat sama dengan 3,14. 400 dikurangi dengan 100. Ini sama dengan 3,14. 400 kurangi 100 berarti kali 300. Berapa hasilnya? Ini ya. Kalau sudah ketemu, baru kita langkah berikutnya itu mencari LP total. LP totalnya berarti nanti kalian cari ini luas selimut ini ditambah dengan ini, itu luas kertas yang dibutuhkan. Oke ya. Lanjut kita ke soal nomor berikutnya, yaitu tentang bola. Ini standar. R-nya 12 berarti kita pakai pi-nya 3,14 ya. Pi-nya 3,14 karena R-nya 12. Jadi kalau luas bola berarti L sama dengan 4 pi R kuadrat. 4 dikali 3,14 kali 12 kali 12. Ini dot ini artinya kali ya. Artinya kali. Silahkan dihitung berapa. Kemudian yang ketiga, yang ke berapa ini? Soal berikutnya tentang gabungan antara bola dan tabung. Sini ada tabung yang di dalamnya terdapat sebuah bola yang berimpit. Bola ini berimpit dengan sisi tabung, atas, bawah, kanan, kiri berimpit. Berarti kalau berimpit, kalau kalian perhatikan di gambarnya, maka di situ ini sebagai diameter bola. Diameter bola itu sama dengan tinggi tabung. Sama dengan 2R. Nah, gitu ya. Tinggi tabung diameter sama dengan tinggi tabung sama dengan 2R. Sehingga kalau luas permukaan dari luas bola itu sama dengan 4pi R kuadrat. Kalau luas tabung itu sama dengan 2pi R tambah T. Jadi 2pi R ditambah 2R. 2R ini dapatnya dari sini. Nah, ini. Tingginya sama dengan diameter. Jadi ini ada 2pi R dikali 3R.
maka sama dengan 6 IR kuadrat. Jadi kalau dibuat perbandingannya ketika bolanya 1, atau kita buat begini disederhanakan ya. Sini L bola sama dengan kalau kita bandingkan L kita bandingkan di sini L bola berbandingan dengan L tabung itu sama dengan 4 PR kuadrat berbanding dengan 6 PR kuadrat. Ini sederhana kan? Nah, jadi kalau nyari luas tabung, kalau luas bolanya 160, TL tabungnya sama dengan 4/6. Baru kalikan silang. Sehingga diperoleh L tabungnya sama dengan 160 kali 6 dibagi 4. Berarti berapa? Ini sederhanakan. Ini 1, ini 40. Jadi hasilnya 240. Kita sekarang gambarnya adalah gabungan antara kerucut dan bola, setengah bola. Yang ditanya kan volume, berarti kita cari karena volume berhubungan dengan volume, kita cari dulu tinggi dari tabung. Ini tingginya 15 dari 30 dibagi 2. Ini tingginya berapa? Tingginya berarti sama dengan akar dari 39 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Coba perhatikan cara menuliskan akar ya. Cara menuliskan akar itu tidak boleh akar 15 kurang 10. Ini bacanya berarti akar 15 dikurang 10. Tidak sama dengan akar 15 dikurang 10. Itu nilainya beda. Jadi penulisan akar harus benar-benar diperhatikan ya. Yang ini berarti 1521 kurangi 225. Ini panjangkan sampai sini. Ini sama dengan akar dari 1296. Sama dengan 36. Berarti tingginya 36. Sekarang tugas kita adalah mencari volume kerucut terlebih dahulu. 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi I-nya di situ tidak ada ya. Kalau di soal kita itu bentuknya pilihan ganda. Nah, bentuknya pilihan ganda. Berarti kalian diminta untuk menghitung volumenya, I-nya ikut dihitung. Jadi kita buat saja karena di situ 15 R-nya berarti 3,14 kali 15 kuadrat kali T-nya 36. Kemudian yang berikutnya adalah volume, tadi kerucut ya. Kerucut. Ini volume setengah volume bola. Sama dengan setengah kali 4/3 volume bola I R pangkat 3. Ini coret, jadi 2/3 kali 3,1
4 kali 15 pangkat 3. Silahkan dihitung. Berapa ini berapa? Nanti tinggal kalian jumlahkan. Gitu ya. PR juga buat di rumah, biar belajar ngitung. Lanjut ke soal nomor terakhir. Itu ada sebuah kubah menara berbentuk setengah bola dengan diameter 7. Bagian luar kubah tersebut akan dicat. Berarti yang akan kita cari adalah luas permukaan dari setengah bola. Luas permukaan setengah bola. Setengah bola. Ini sama dengan LP-nya itu setengah dikali 4 kali PR kuadrat. Ini 7 cm ya. 7 cm diameter. Diameternya 7 cm. Maka diameternya 7 meter, maaf. Diameternya 7 meter. 7 meter, maka jari-jarinya 3,5 meter. Sehingga luas permukaannya sama dengan 2πr kuadrat. Karena 3,5 bisa disederhanakan dengan 22/7, maka kita gunakan 2 kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5. Disederhanakan. Ini 2, ini 1. Nah, 2-nya coret. Ini tinggal 77. 77 meter persegi. Luas permukaannya 77, berarti ini jawabannya 77 meter persegi. Kalau luas lingkaran kan PR kuadrat. Nah, ini berarti 77 dibagi 2. Berapa 77 bagi 2? Hitung ya. Banyaknya cat karena dia 1 meter persegi itu 7 meter persegi itu butuh 1 kaleng. Maka kalau 77 meter persegi ya, butuhnya 77 dibagi 7, 11 kaleng. Oke, Nana, dulu ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanya via Telegram ataupun WA. Oke, di grup boleh, Japri boleh. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.